Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional yang kita kenal hingga saat ini. Beliau mencetuskan semboyan ing ngarsa song tulodo, di depan memberikan teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat dan kemauan, serta tutwuri handayani, yaitu di belakang memberi dorongan, yang kini menjadi inspirasi dan panutan bagi pendidik dalam dunia pendidikan. Semboyan tersebut lahir dari rentetan pemikiran beliau dalam upaya memajukan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau on the reach adalah bagian dari pendidikan di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau opfeeding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan memerdekakan. Yang ketiga, pendidikan menuntun. Bagaimana kondisi pembelajaran sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan kegiatan pembelajaran, saya masih kesulitan mendesain pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran di kelas hanya mengarah pada tujuan pembelajaran, bisa tercapai dan tepat sesuai target kalender pendidikan, serta perencanaan di dalam modul ajar tanpa memperhatikan perasaan, kemampuan, dan bakat peserta didik. Saya juga mengharuskan mereka menguasai semua muatan pelajaran dan mendapat nilai yang mencapai KKM sekolah. Namun, saya jarang melakukan refleksi terkait pelajaran yang sudah saya berikan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran. Saya juga selalu berpikir bahwa hasil akhir atau nilai yang paling penting, sehingga muncul pemikiran bahwa anak dengan nilai tinggi adalah anak yang pandai dan meremehkan anak yang nilainya rendah. Hal ini membuat anak tertekan dan menurunkan kepercayaan diri. Selanjutnya yaitu kurangnya kedekatan emosional pada peserta didik, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun. Pengkondisian kelas masih menggunakan ancaman dan hukuman agar peserta didik disiplin dan tanggung jawab dalam pelajaran. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama yaitu pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yakni setiap anak itu unik dengan segala karakteristik, bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda serta kelebihan kekurangannya. Dengan memberikan kepercayaan, arahan, tuntunan, bimbingan, dan memberi kesempatan pada anak untuk mengeksplor potensi pada diri anak, maka mereka akan menjadi anak yang sukses dan berbakat sesuai kemampuannya. Yang selanjutnya yaitu pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan membuat peserta didik belajar tanpa tekanan dan sesuai dengan karakter serta kemampuannya. Mereka dapat belajar dengan gaya belajar yang beraneka ragam seperti audio, visual, audiovisual, sampai kinestetik. Tugas kita sebagai seorang pendidik yaitu mendesain pembelajaran yang dapat mengakomodir gaya belajar anak.
Strategi yang saya lakukan agar memerdekakan anak dalam belajar yaitu mengidentifikasi peserta didik mulai dari karakteristik, hambatan, kemajuan, dan tingkat pemahamannya dalam belajar serta melakukan pendekatan dengan berbagai metode yang variatif agar peserta didik senang, semangat, nyaman dalam mengikuti pelajaran. Yang selanjutnya yaitu pendidikan yang menuntun. Sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh memaksakan kehendak pada peserta didik. Kita harus menuntun peserta didik sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, apalagi di tingkat sekolah dasar merupakan masa mereka bermain dan mengembangkan potensi pada dirinya. Guru tentunya sebagai role model yang akan selalu diingat dan ditiru oleh peserta didik, baik dari perkataan maupun perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam penanaman budi pekerti dan menjadi pendidik yang ingarso sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Harapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu berusaha menjadi teladan bagi peserta didik baik dalam perbuatan dan perkataan. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, melakukan pendekatan emosional pada peserta didik. Yang keempat, mengenal karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Yang kelima, melakukan pembiasaan karakter secara berkelanjutan. Yang keenam, memfasilitasi peserta didik mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.